Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, untuk materi pagi ini kita akan mempelajari tentang matematika peminatan. Mungkin kalian sudah pernah bertemu dengan Pak Samsul ya di kelas untuk materi ini. Kebetulan pada hari ini Miss Ana membantu untuk mengisi materi matematika peminatan. Mudah-mudahan dapat kalian terima materi ini dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita terima bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk materi matematika peminatan, sebenarnya dalam 1 tahun kita hanya belajar 2 bab. Untuk semester pertama, bab atau materi yang akan kita pelajari mengenai eksponen atau pangkat serta logaritma ya. Untuk materi semester 2 kita akan belajar tentang vektor. Sebenarnya di di eksponen itu sendiri banyak pembahasannya, bisa tentang sifat-sifat eksponen, bisa tentang fungsi eksponen. Nanti kita akan belajar persamaan eksponen, dan yang terakhir belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Mungkin di bangku SMP kalian sudah pernah belajar materi pangkat itu sendiri, sehingga kita perlu mengingat apa sih definisi dari pangkat atau eksponen. Perlu kita perhatikan bahwa untuk A bilangan real dan N bilangan bulat positif, sebenarnya nanti bisa dikembangkan untuk N bilangan real ya. Maka definisi dari A pangkat N adalah A dikali A dikali A seterusnya sampai N faktor ya. A disebut dengan basis, sedangkan N di sini disebut dengan pangkat atau eksponen. Contohnya 5 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 625. Contoh kedua, negatif 3 pangkat 3, maka kita mengalihkan negatif 3 sebanyak 3 kali. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27. 21 pangkat 4 artinya 21 dikali 21 dikali 21 dikali 21 sebanyak 4 kali. Sifat-sifat bilangan pangkat untuk A pangkat M dikali A pangkat N, maka mungkin sudah pernah dipelajari ya oleh Pak Syamsul di pertemuan sebelumnya. Maka pangkatnya kita tambahkan sehingga sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Karena ini pembagian, maka pangkatnya kita kurangi, yakni menjadi A pangkat M dikurangi N. Untuk sifat nomor 3, jika ada pangkat lalu dipangkatkan kembali A pangkat M pangkat N, maka pangkatnya kita kalikan sehingga hasil akhirnya adalah A dikali pangkat M dikali N. Sifat nomor 4, jika ada perkalian suatu bilangan kita pangkatkan, maka sama saja hasil pangkatnya kita kalikan, yakni A pangkat M dikali B pangkat M. Sama halnya dengan pembagian. Jika kita sederhanakan, maka A per B pangkat M adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Paham ya? Di sini semua syaratnya akan berlaku jika basisnya sama ya. Jadi jika 3 pangkat 5, di sini 3 pangkat 2, maka akan menjadi 3 pangkat 7.
Contoh sederhana ini, sederhanakan bentuk eksponen berikut. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5. Karena ini bentuk perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan menjadi 4 pangkat 7 ya. Untuk contoh nomor 2, ada bentuk pembagian yang kita sederhanakan yang mana? Ya, yang basisnya sama. Di sini yang basisnya sama adalah P pangkat 3 dan P pangkat 2. Karena ini pembagian, maka bentuk sederhananya nanti pangkatnya kita kurangi. P pangkat 3 dikurangi 2, P pangkat 1 di sini untuk perpangkatan 1 tidak perlu kita tulis. Q pangkat 2 dibagi Q, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, sehingga bentuk sederhananya adalah 3PQ. Nah, untuk contoh yang terakhir, 2 dikali 4 pangkat 3 pangkat 2. Bagaimana bentuk sederhananya? 2 ini dipangkatkan 2. 4 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti pangkatnya dikalikan, sehingga menjadi pangkat 6. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 pangkat 6 sama dengan 256, sehingga hasil akhirnya adalah 1024. Paham ya? Insya Allah paham. Ada pertanyaan? Tidak bisa bertanya. Dan ada yang menjadi definisi di sini untuk pangkat 0 dan pangkat negatif. Setiap bilangan real jika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Ingat ya, bilangan real apapun A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk pangkat negatif, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau sebaliknya, A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Jadi untuk berlaku kebalikan ya, jika kita memiliki pangkat negatif, untuk merubahnya dalam bentuk pangkat positif ya tinggal dibalik saja. Yang awalnya ada di atas lah istilah gampangnya, supaya menjadi pangkat positif tinggal kita pindah ke bawah aja penyebut. Berlaku sifat kebalikan ya. Misalnya pangkat negatifnya ada di bawah atau di bagian penyebut, supaya positif tinggal kita pindah aja ke bagian pembilangnya, maka pangkatnya akan menjadi pangkat positif. Itu sekilas adalah sifat-sifat pangkat lah. Ini untuk mengecek pemahaman kalian tentang bentuk eksponen atau bentuk pangkat. Coba kalian ini, kebetulan Miss Ana punya media Excel ya, hanya untuk apa? Untuk mengecek kemampuan kalian paham tidak dengan yang dimaksud bentuk pangkat. Misalnya di sini 5 pangkat 3. Apa definisi 5 pangkat 3 ya? 5 dikali 5 dikali 5. Berapa hasilnya? 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 ya. Oh, ternyata benar, ini hasilnya benar. Misalnya kita coba di sini inputkan basisnya 2, lalu pangkatnya 4. Secara definisi apa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 lagi dikali 2 sebanyak 4 kali. Berapa hasil dari 2 pangkat 4? Hasilnya adalah 16. Coba kita cek. Oh, ternyata benar. Ini hanya untuk mengecek pemahaman kalian. Semoga kalian paham. Oh ya, mungkin kalian bertanya, apa sih kegunaan dari materi eksponen? Banyak ya. Misalnya kita nanti belajar fisika atau belajar kimia, banyak perhitungan-perhitungan yang dinyatakan dalam bentuk pangkat. Sehingga jika kita sudah paham eksponen itu sendiri dan sifat-sifatnya, maka akan mempermudah kita untuk melakukan perhitungan. Nah, sekarang kita belajar beberapa contoh soal. Di sini Miss Ana ambil dari internet ya, dari ini alamatnya Mathcybers 1997. Kita bahas 5 soal. Contoh yang pertama, bentuk
sederhana dari 10 pangkat 9 dikali 100 pangkat 2 dikali 1000 pangkat negatif 3 dikali 10.000 pangkat negatif 2 dikali 2222 pangkat 0 adalah sekian. Nyatakan dalam basis 10. Ini sudah ada clue di sini, nyatakan dalam basis 10. Akan bisa kita sederhanakan jika basisnya sama. Ini 10 pangkat 9, 100 bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 2. 1000 bisa kita ubah nanti menjadi 10 pangkat 3. Sedangkan 10.000 bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 4. Baru bisa kita sederhanakan menggunakan sifat-sifat eksponen. Lah untuk yang terakhir, apakah bisa diubah menjadi basis 10? Perhatikan bahwa di sini adalah 2222 pangkat 0. Apa tadi sifat dari pangkat 0? Hasilnya adalah 1 ya. Untuk cek di pembahasannya, kita perhatikan lah tadi 100 sama dengan 10 pangkat 2. Ya kita 10 pangkat 9 ya tetap. Untuk 100 di sini berubah menjadi 10 pangkat 2, 1000 10 pangkat 3, 10.000 berubah menjadi 10 pangkat 4. Sedangkan 2222 pangkat 0 sudah diubah menjadi 1. 10 pangkat 9 yang pertama tetap. 10 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi berdasarkan sifat eksponen, maka pangkatnya kita kalikan menjadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 3 pangkatkan negatif 3 menjadi 10 pangkat negatif 9. Yang terakhir 10 pangkat 4 dipangkatkan negatif 2, maka kita kalikan pangkatnya menjadi 10 pangkat negatif 8. Ini bentuk perkalian, basisnya sudah sama semua ya, berbasis 10. Jika bentuk perkalian, apa yang harus kita lakukan untuk menyederhanakannya? Maka tinggal menambahkan atau menjumlahkan semua pangkat yang ada di sini. 9 ditambah 4 ditambah negatif 9 ditambah negatif 8. 9 dengan negatif 9 menghilangkan 4 ditambah negatif 8, sisanya negatif 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 pangkat negatif 4. Paham ya? Insya Allah paham. Jika mau diubah dalam bentuk pangkat positif, berapa 10 pangkat negatif 4? Adalah 1 dibagi 10 pangkat 4. Lanjut ya. Untuk soal nomor 2, nilai dari 5 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 1 juta dibagi 100 pangkat negatif 3. Supaya gampang, di sini kita ubah basisnya terlebih dahulu sama seperti soal nomor 1 menjadi basis 10. 1 juta ini adalah 10 pangkat 6. Untuk 100 ini adalah 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat negatif 6. 1 juta 10 pangkat 6. Jika kita kalikan negatif 6 ditambah 6 kan hasilnya 0 ya. Pasti saling menghilangkan. Kita cek pembahasannya. 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat 6. Ini yang penyebut 100 menjadi 10 pangkat 2 pangkat negatif 3. 10 pangkat 2 pangkat negatif 3 ketika kita kalikan hasilnya 10 pangkat negatif 6. Untuk menyederhanakannya, negatif 6 ditambah 6, ini pembagian, berarti kita kurangkan ya. 5 dikali 10 pangkat negatif 6 ditambah 6 dikurangi negatif 6. Negatif 6 tambah 6, 0. Min ketemu min ini nanti plus ya, sehingga hasil akhirnya adalah 5 dikali 10 pangkat 6. Karena ini sudah berupa pangkat positif, tidak perlu disederhanakan lagi. Rata-rata jawaban soal itu dimintanya berupa pangkat positif. Paham ya? Insya Allah paham. Lanjut. Soal nomor 3. Kalau tadi soalnya berupa bilangan ya, basisnya berupa bilangan. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini basisnya berupa huruf A, B, C. Bagaimana menyederhanakan bentuk soal ini? Yang jelas 9 ini nanti kita sederhanakan dengan 27.
A pangkat 2 kita sederhanakan dengan A pangkat negatif 1. B pangkat negatif 1 disederhanakan dengan B pangkat 2. C pangkat 3 disederhanakan dengan C pangkat 2. Ingat, ini masih ada di dalam kurung dengan pangkat negatif 1. Yang mana yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu? Bisa kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, atau bisa langsung kita pangkatkan dengan menggunakan sifat perkalian pangkat. Pasti hasilnya sama. Untuk soal yang ada di sini, yang ada di pembahasan, urutan pengerjaannya adalah karena ini pangkat negatif 1, ini dikerjakan terlebih dahulu. Supaya pangkatnya positif, tinggal kita balik. Yang awalnya menjadi penyebut sekarang menjadi pembilang, yang awalnya pembilang sekarang menjadi penyebut, sehingga bentuk ini sama saja dengan 27A pangkat negatif 1 B pangkat 2 C pangkat 2 dibagi 9A kuadrat B pangkat 1 C pangkat 3. Ini pangkatnya sudah hilang karena ini sudah dibalik ya soalnya. 27 dibagi 9 sama dengan 3. A pangkat negatif 1 dibagi A pangkat 2, kita kurangi pangkatnya, negatif 1 dikurangi 2, hasilnya nanti negatif 3. B pangkat 2 dibagi B pangkat negatif 1, 2 dikurangi negatif 1 sama dengan 3. C pangkat 2 dibagi C pangkat 3, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, karena bentuknya masih berupa pangkat negatif, untuk diubah menjadi positif, nah ini kan ada posisi di atas semua ya, A pangkat negatif 3 untuk jadi positif ya tinggal diubah menjadi per A pangkat 3. Untuk B sendiri tidak perlu dipindah posisinya karena sudah berpangkat positif. C pangkat negatif 1 ketika kita ubah menjadi pangkat positif akan berubah menjadi pangkat C pangkat 1. Nah, sehingga bentuk 3A pangkat negatif 3 B pangkat 3 C pangkat negatif 1 itu bentuk sederhananya adalah 3B pangkat 3 per A pangkat 3 dikalikan C. Semoga tidak bingung. Jika bingung nanti bisa diulang lagi dan bertanya pada teman-teman. Ini sama dengan contoh nomor 3, bentuk sederhana dari 2X pangkat negatif 1 Y pangkat 2 Z pangkat negatif 2 dibagi 4X Y pangkat negatif 3 Z pangkat 2. Ini pangkatnya negatif 2 ya. Bagaimana supaya pangkatnya positif? Di sini ternyata alur pengerjaannya dikerjakan untuk yang di dalam kurung dulu. Kalau tadi soal nomor 3 kan diubah pangkat negatifnya dulu. Ini masih tetap berpangkat negatif ya. 2/4 kita sederhanakan 2 ya. Y pangkat 2 Y pangkat, kenapa di sini bisa dikurangi negatif 3 ini? Karena pangkat yang di bawah ini ya, Y pangkat 2 Y pangkat 3. Lalu X-nya kenapa di sini ada di bawah? Karena kita ingin jawabannya langsung berupa pangkat yang positif. Nah, ini kan yang bawah X pangkat 1, yang atas negatif 1. Seandainya yang bawah kita pindah ke atas, nanti pangkatnya negatif. Ini ingin langsung ya, mungkin biar langkahnya tidak begitu banyak. Negatif 1 yang ada di atas kita pindah ke bawah, maka pangkatnya menjadi positif. Ini hasil akhirnya X pangkat 2. Dari mana? 1 ditambah negatif 1 yang ada di atas. Y, lalu untuk pangkat Z, Z pangkat 2, ini Z pangkat negatif 2. Sehingga pangkatnya menjadi 2 ditambah 2 sama dengan Z pangkat 4. Pangkat negatif 2 di sini supaya berubah menjadi pangkat positif, maka yang awalnya menjadi penyebut di sini menjadi pembilang, dan sebaliknya pembilang menjadi penyebut, sehingga 2X pangkat 2 Z pangkat 4 dibagi Y pangkat 5 pangkat 2. Tinggal kita kalikan menggunakan sifat pangkat. 2 pangkat 2 sama dengan 4. X pangkat 2 pangkat 2 sama dengan
X pangkat 4. Z pangkat 4 pangkat 2 sama dengan Z pangkat 8. Dan yang terakhir Y pangkat 5 pangkat 2 sama dengan Y pangkat 10. Mungkin kalian kok beda ya pembahasannya dengan tadi contoh yang nomor 3. Sebenarnya sama, kalian mau mengikuti langkah nomor 3 tadi contoh, hasil akhirnya pasti sama. Jadi setiap anak itu kadang alur penyelesaiannya bisa berbeda-beda. Ada yang dipangkatkan dulu, ada yang diubah pangkatnya menjadi pangkat positif dulu, macam-macam ya. Yang penting hasilnya nanti sama. Untuk contoh soal terakhir, bentuk sederhana ini mintanya ubahlah dalam bentuk pangkat positif. X pangkat negatif 1, bisa yang di dalam kurung dulu kita ubah pangkat positifnya, atau yang di luar ini untuk diubah menjadi pangkat positif. Ternyata di sini diubah untuk yang pangkat di luar dulu ya. X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1 per X pangkat min 1. Karena ini pangkat negatif 1, supaya menjadi pangkat 1 tinggal kita balik aja posisi penyebut dan pembilangnya, sehingga di sini soalnya menjadi X pangkat negatif 1 dikurangi ya, yang awalnya dikurangi kan ada di bawah, sekarang sudah ada di atas karena pangkat negatif 1 di luar itu sudah kita hilangkan. Lanjut, X pangkat negatif 1 itu bentuk positifnya adalah 1 per X. Y pangkat negatif 1 bentuk positifnya adalah 1 per Y. Bagaimana cara menyederhanakannya? Tinggal menggunakan pengurangan atau penjumlahan pada pecahan. Kita samakan penyebutnya menjadi X kali Y, sehingga untuk ini seper X dikurangi seper Y, bentuknya Y min X dibagi X per Y, dan bentuk dari seper X ditambah seper Y adalah X plus Y dibagi X Y. Nah, ini saling menghilangkan karena penyebutnya sama, sehingga bentuk akhir dari soal ini adalah Y min X dibagi X per Y. Semoga kalian tidak bingung ya dengan pembahasan contoh soal tadi. Di sini juga ada beberapa contoh latihan soal. Bagaimana cara menyederhanakannya? Coba kalian buka oret-oretan. 2 dikali 3 pangkat negatif 2 dibagi 2 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat negatif 1 pangkat 3. Biar mudah kalian ubah dalam bentuk pecahan saja ya. Lalu kalian kalikan pangkatnya, sehingga bentuk di ini, bentuk soal ini menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif 2 per 2 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat negatif 1 pangkat 3. Jika kita sederhanakan dengan bentuk pangkat, maka menjadi 2 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat negatif 2 dibagi penyebutnya 2 pangkat negatif 6 dikali 3 pangkat negatif 3. Dari mana? Yang menggunakan sifat perkalian tadi. Setelah dikalikan dari bentuk pembagian ini, kita sederhanakan yang sama basisnya. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat negatif 6, berarti pangkatnya menjadi 2 pangkat negatif 2 dikurangi negatif 6, 4 ya. Untuk yang berpangkat 3 pangkat 2 dikurangi negatif 3, nanti negatif 2 dikurangi negatif 3 pangkat 1, sehingga bentuk akhirnya menjadi 2 pangkat 4 dikali 3. 2 pangkat 4 adalah 16, dikalikan 3 pangkat 1, 3, hasil akhirnya adalah 48. Semoga bisa mengikuti. Coba kita cek 48. Ternyata jawabannya benar. Nah, bentuk positif dari eksponen ini, X pangkat 1 negatif 1 kita ubah menjadi seper X.
Y pangkat negatif 1 kita ubah menjadi seper Y dibagi X plus Y. Seper X ditambah seper Y, jika kita gunakan sifat penjumlahan pecahan, maka akan menjadi Y plus X dibagi XY ya. Dibagi dengan X plus Y akan saling menghilangkan, sehingga sisanya nanti adalah 1 per X kali Y. Jawabannya adalah A. Coba kita jawab yang C ya. Wah, ternyata salah, itu ditertawakan. Jawaban yang benar adalah jawaban A. Nah, ini bisa kalian coba ya. Mungkin untuk pertemuan pertama cukup sampai di sini. Kalian pelajari kembali untuk sifat-sifat eksponen. Untuk tugasnya silahkan kalian cari soal tentang eksponen di buku yang sudah kalian peroleh kemarin. Cari minimal 3 soal. Silahkan kalian kerjakan disertai dengan jawaban di buku tulis. Misalnya lebih, boleh apa tidak? Sangat boleh ya, akan lebih baik lagi. Jika ada kesulitan bisa kalian tanyakan kepada kakak kelas atau berdiskusi ketika waktu sudah memungkinkan, ketika kita bertemu di sekolah, bisa ke Miss Ana atau ke Pak Samsul. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang akan diisi langsung oleh Pak Samsul. Selama bisa membantu, insya Allah Miss Ana bantu. Semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami di sini paham keterbatasan belajar di masa-masa seperti sekarang. Mudah-mudahan kembali normal dan kita bisa belajar tatap muka di sekolah. Silahkan manfaatkan waktu luang kalian untuk mengulang materi atau melanjutkan materi pembelajaran. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Kita tutup materi hari ini dengan pembacaan Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Miss Ana akhiri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.